Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Andre Bintang Kurniawan, mahasiswa Pendidikan Kimia kelas 5C. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi teori VSEPR dan teori domain elektron. Baiklah, langsung saja kita mulai. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari yaitu teori pasangan elektron kulit valensi, VSEPR, dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. Nah, yang pertama kita bahas yaitu peta konsep. Baiklah, peta konsep yang pertama yaitu bentuk molekul, yang mana bentuk molekul ini dijelaskan berdasarkan dua teori, yaitu teori pertama teori VSEPR, teori kedua teori domain elektron, dan bentuk molekul ini ada bentuk dasarnya yaitu linear, segitiga datar, tetrahedral, trigonal bipiramida, dan yang terakhir yaitu oktahedral. Kemudian, teori VSEPR ini dijelaskan mengenai yaitu tolakan antar pasangan elektron. Kemudian, teori VSEPR ini mengalami penyempurnaan yang disebut dengan teori domain elektron tadi. Nah, teori domain ini terdiri menjadi dua lagi terbagi, yaitu domain ikatan dan domain non-ikatan, yang mana berdasarkan kedua teori tersebut sehingga kita dapat meramal bentuk molekul, yang mana kita dapat meramalnya dengan melalui beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu tipe molekul. Kita harus menentukan tipe molekul, yang mana tipe molekul ini dapat ditentukan melalui rumus atau juga dengan struktur Lewis. Kemudian, langkah yang kedua, kita bisa menyusun ruang domainnya. Yang ketiga, yaitu kita menentukan pasangan elektron ikatannya. Dan yang terakhir, yaitu kita menentukan geometri molekul melalui pengaruh dari pasangan elektron bebasnya. Kemudian yang B yaitu materi prasyarat. Nah, materi prasyarat pertama yaitu ada struktur Lewis. Struktur Lewis merupakan elektron valensi suatu atom digambarkan dengan notasi yang disebut dengan struktur Lewis. Nah, penulisan struktur Lewis dengan menuliskan lambang atom dikelilingi oleh titik di sekitarnya. Kemudian materi prasyarat yang kedua yaitu ada atom pusat. Nah, atom pusat ialah atom yang terikat kedua atom atau lebih. Atom pusat juga disebut sebagai spesi penerima pasangan elektron bebas atau PEB dalam pembentukan ikatan kovalen koordinat. Dan yang terakhir yaitu ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini yaitu ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Nah, ikatan kovalen ini terbentuk di antara dua atom yang sama-sama ingin menangkap elektron. Kemudian C, deskripsi konsep-konsep penting. Nah, sebelum membahas lebih jauh, saya sedikit menyinggung apa itu molekul, mengulang. Nah, molekul itu merupakan kumpulan dua atom atau lebih yang ada di dalam suatu susunan tertentu. Nah, sedangkan bentuk molekul itu menggambarkan kedudukan atom-atom di dalam suatu molekul, yaitu dalam ruang 3 dimensi dan besarnya sudut-sudut. Nah, kita tahu bahwa kimia sangat dekat dengan kehidupan kita, mulai dari membuka mata sampai tidur lagi. Nah, udara yang kita hirup mengandung oksigen atau O2 dan yang kita keluarkan mengandung CO2. Nah, air yang sehari-hari kita minum itu mengandung senyawa H2O. Kemudian ada lagi gas metana atau CH4 yang berasal dari tumpukan sampah dapat digunakan sebagai bahan bakar atau pembangkit tenaga listrik. Yang semua itu memiliki sifat fisika dan kimia yang berbeda-beda. Contohnya senyawa H2O dan CO2 misalnya, dengan rumus molekul yang mirip, mempunyai sifat yang jauh berbeda. CO2 bersifat nonpolar, sedangkan H2O itu polar. Nah, pasti kita pernah berpikir kan bagaimana bentuk dari senyawa-senyawa tersebut. Nah, ini merupakan contoh dari bentuk dasar dari molekul-molekul. Nah, ini bentuk dasar molekul. Yang pertama adalah linear, yang kedua segitiga datar, yang ketiga yaitu tetrahedral, yang keempat trigonal bipiramida, dan yang terakhir yaitu oktahedral. Nah, ini semua adalah beberapa contoh bentuk molekul-molekul yang ada di alam, ya. Kemudian
bentuk molekul. Molekul yang tersusun dari atom tertentu dengan jumlah tertentu pula akan menghasilkan bentuk molekul yang berbeda-beda pula. Nah, bentuk molekul itu menggambarkan kedudukan atom-atom di dalam suatu molekul, kedudukan atom-atom dalam ruang 3 dimensi, dan besar-besar sudut ikatan yang dibentuk dalam suatu molekul. Nah, bentuk molekul itu beragam karena unsur yang telah berikatan membentuk senyawa akan memiliki bentuk molekul yang berbeda-beda agar menjadi lebih stabil. Nah, bentuk molekul senyawa kovalen ditentukan oleh susunan ruang pasangan elektron di sekitar atom pusat. Nah, setiap senyawa pasti memiliki bentuk molekul tersendiri. Meskipun kita tidak bisa melihat secara langsung, dari beberapa senyawa, kita bisa meramal bentuk geometrik dari molekul tersebut dengan berdasarkan dua teori yang ada tadi. Yang pertama yaitu teori VSEPR atau teori domain elektron. Nah, jadi teori ini pertama kali diajukan oleh Ronald G. Gillespie pada tahun 1970. Nah, jadi tahun 1970, Ronald ini mengajukan teori VSEPR, yang mana kepanjangannya dari yaitu Valence Shell Electron Pair Repulsion. Nah, jadi menurut teori VSEPR ini, yaitu pasangan-pasangan elektron yang semuanya bermuatan negatif akan berusaha saling menjauhi sehingga tolak-menolak antar pasangan-pasangan menjadi minimum. Kemudian ini teori domain elektron. Nah, teori domain elektron ini merupakan penyempurnaan dari teori VSEPR. Nah, teori VSEPR tadi kan menjelaskan mengenai pasangan tolakan antar elektron, yang mana tolakan pasangan elektron dari itu terdiri dari PeB dan Pi. Nah, Pi itu pasangan elektron ikatan yang berikatan atom satu dengan atom yang lain. Sedangkan PeB itu pasangan hanya berasal dari atom saja, karena ia bebas. Nah, domain elektron. Jadi, domain elektron itu penyempurnaan dari teori VSEPR. Jadi, itu suatu area dalam molekul yang ditempati oleh elektron atau jumlah total pasangan elektron, baik itu pasangan elektron ikatan atau PeI maupun pasangan elektron bebas atau PeB. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa domain elektron itu merupakan jumlah PeI ditambah dengan jumlah PeB. Nah, jumlah elektron itu berarti kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron yang dapat ditentukan dengan jumlah domain. Jadi, setiap elektron ikatan, baik itu ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, atau ikatan rangkap 3, itu merupakan satu dominan. Nah, jadi jangan keliru ya. Jadi, walaupun dia ikatan tunggal, rangkap 2, rangkap 3, tetap satu domain. Dan setiap pasangan elektron bebas merupakan satu domain. Kemudian, domain elektron itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu domain ikatan, yaitu domain yang berisi pasangan-pasangan elektron ikatan. Satu domain itu berisi satu jenis ikatan, baik ikatan tunggal maupun ikatan rangkap, sehingga ada domain ikatan tunggal dan domain ikatan rangkap. Kemudian domain non-ikatan, yang mana domain non-ikatan atau DNI ini domain yang berisi pasangan elektron bebas maupun elektron tunggal dalam molekul yang memiliki jumlah elektron ganjil. Kemudian menentukan bentuk molekul. Nah, dalam menentukan bentuk molekul, tahap awal itu kita harus tahu tipe molekulnya. Nah, tipe molekul itu merupakan suatu notasi yang menyatakan jumlah domain atau pasangan elektron di sekitar atom pusat dari suatu molekul, baik domain bebas maupun domain ikatan. Ini merupakan contoh dari notasinya. AXMEN, yang mana A merupakan atom pusat, X atom yang berikatan dengan atom A, M itu jumlah PeI-nya, E pasangan elektron bebas atau PeB, sedangkan N itu jumlah dari PeB-nya. Nah, ini tipe molekul itu dapat dinyatakan dengan menggunakan langkah-langkah ini. Yang pertama, menentukan jumlah elektron valensi atom pusat atau EV. Yang kedua, menentukan jumlah domain elektron ikatan X. Yang ketiga, menentukan jumlah domain atau pasangan elektron bebas. Yang ini rumusnya. E sama dengan EV dikurang X dibagi dengan 2. Nah, itu rumus untuk mencari atau menentukan jumlah domain atau pasangan elektron bebas. Nah, perhatikan struktur Lewis ini pada senyawa atau molekul NH3. Nah, yang termasuk PeI dan PeB. Di sini pada molekul NH3 terdapat 3 pasang elektron ikatan dan 1 pasang elektron bebasnya. Nah,
Jadi jumlah domain elektron itu atau PEB itu dapat ditentukan juga dengan ini, pasangan struktur Lewis. Nah, kemudian ini merupakan hubungan jumlah domain dengan bentuk molekul. Nah, jadi ada hubungannya ya bentuk domain dengan jumlah domain dengan bentuk molekul. Nah, pasangan-pasangan dalam suatu molekul itu akan menempatkan diri sedemikian rupa sehingga gaya tolak-menolak elektron itu akan serendah mungkin agar kedudukan pasangan elektron menghasilkan gaya kedudukan yang terendah. Maka pasangan tersebut akan berada pada jarak yang paling jauh, saling berjauhan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini tabelnya. Yang pertama ada geometri elektron atau bentuk dasarnya itu linier yang memiliki domain ikatan atau Pi-nya 2 dan domainan ikatan atau PeB-nya itu 0. Jadi kita dapat menentukan tipe molekulnya tadi berdasarkan notasi tipe molekul tadi. A menyatakan atom pusat, X menyatakan atom yang berikatan dengan atom pusat, kemudian E itu PeB-nya. Nah, dapat kita tulis berarti ini ada 2, berarti AX2E. Ini bentuk molekulnya linier. Nih. Nah, ini A, kemudian berikatan dengan X-nya ada 2, ikatannya 2, berarti A, ini X, ini A. Terus kita hubungkan berikatan, sehingga dia berbentuk linier. Itu contohnya pada BeCl2. Kemudian, bentuk dasar atau geometri elektron dari segitiga planar, yang mana jumlah domain pertamanya itu 3 dan PeB-nya 0. Jadi kita dapat buat tipe molekulnya AX3E, karena nggak ada PeB, jadi ikatannya 3. Kita buat ini A, X-nya ada 3, 1, 2, 3. Jadi terbentuklah segitiga planar. Contohnya pada CH2O. Kemudian ini bentuk dasar dari segitiga planar lagi, tetapi domain ikatannya 2 dan ada PeB 1. Nah, jadi dapat kita tulis tipe molekulnya AX2E1. Kenapa E1? Karena ada PeB-nya. Nah, bentuknya itu apa? Nah, kita buat bentuk dasarnya dulu seperti ini. Kan bentuk dasar dari ini. Ada berapa ikatannya? Ada jumlah domainnya ada berapa? 3. Berarti A, kita garis 3. 1, 2, 3. Kemudian kita lihat ada PeB. Ada PeB 1. Ya, kita hapus. Kita hapus bagian atasnya, kita ganti dengan struktur Lewis ini seperti ini. Nah, berbentuk bengkok. Nah, kenapa bengkok? Ya, itu tadi. Karena adanya teori dari VSEPR. Nah, tolakan pasangan elektron itu adanya tolakannya gitu. Kenapa tolakannya? Ya, karena dia saling menjauhi. Nah, biar apa? Biar tidak terganggu. Artinya menjauhi ikatan, biar stabil gitu bahasa kerennya, biar stabil. Contohnya pada PbCl2. Kemudian jika jumlah domainnya itu ada 4. Nah, ini bentuk dasar atau geometri elektronnya itu tetrahedral. Nah, tetrahedral 4, domain ikatannya atau PI-nya, PB-nya nggak ada, berarti kita tulis tipe molekulnya AX4E. Bentuk molekulnya itu tetrahedral. Ini. Nih, ada A, X-nya ikatannya 4, 1, 2, 3, 4. Contohnya pada CH4. Kemudian jika ada domain ikatannya 3 dan ada PeB-nya 1, dapat tulis AX3E1 tipe molekulnya. Nah, kita buat dulu ada berapa jumlah domainnya? Ada 4. Ya udah A, kita buat kayak bentuk dasarnya seperti ini, 1 2 3 4. Kemudian karena adanya PeB, ya udah kita hilangin 1, kita ganti dengan PeB-nya. Lewisnya. Nih. Nih, seperti ini. Jadi ini dihilangin jadi berbentuk segitiga piramida. Itu contohnya pada NH3. Kemudian terakhir tetahedralnya, bentuk dasarnya, jumlah domainnya itu ada dia masih ini 4 juga ya, masih 4. Domain ikatannya 2, non ikatannya 2, berarti AX2E2. Berarti ada 2 yang kita hilangkan. Kita buat bentuk dasar dulu, terus kita lihat PB-nya ada, kita coret nih, sebenarnya berbentuk bengkok atau V. Itu contohnya pada H2O. Nah, jadi pada H2O. Kemudian ini jumlah domainnya apabila ada 5, itu bentuk dasar atau geometri elektronnya itu segitiga bipiramida. Nah, domain ikatannya 5, PB-nya itu tidak ada, dapat kita tulis tipe molekulnya AX5E atau AX5 saja. Ini bentuknya dari segitiga bipiramida. Contohnya pada PF5. Kemudian jika 4 domain ikatannya, dan ikatannya 1, PB-nya 1, AX4E1, kita tulis bentuk dasarnya dulu. Ada berapa jumlah domainnya? Nah, ada 5. Yaudah kita buat
1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita lihat PEB-nya ada 1. Ya udah kita hilangin 1 diganti dengan PEB-nya sehingga berbentuk tetrahedral menyimpang. Itu bersenyawa SF4. Kemudian ini ada contoh 2 lagi bisa dilihat. Kemudian yang terakhir ini apabila jumlah domainnya itu oktahedral. Nah, apabila jumlah domainnya itu oktahedral 6, AX6 atau AX6E bisa juga ditulis gitu. Bentuk molekulnya oktahedral, untuk dasarnya nih contohnya SF6 ini. A ada 6 tuh 2 3 4 5 6. Kemudian apabila ada satu PEB, 5 domain ikatannya, tipe molekulnya AX5E1. Nih, bentuk molekulnya ini. Nih. Piramida sisi 4. Ini dicoret. Jadi nih hubungin, jadi berbentuk piramida sisi 4 terjadi pada bentuk molekul BRF5. Kemudian ada ini apabila dia domain ikatan 3, non ikatannya 3, AX3E3 berbentuk segitiga planar. Nah, kemudian langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk meramalkan geometri molekul. Yang pertama tadi kan kita harus tahu kita menentukan tipe molekulnya. Yang kedua, kita menggambarkan susunan ruang domain-domain elektronnya di sekitar atom pusat yang memberi tolakan minimum. Kemudian yang ketiga, kita menetapkan pasangan elektron Pi-nya dengan menuliskan lambang atom-atom yang bersangkutan nih. Kemudian yang terakhir itu kita menentukan geometri molekul setelah mempertimbangkan pengaruh dari PEB. Langsung saja kita ke contoh soal ya. Kita ke contoh soal. Ini pada molekul H2O. Nah, pada molekul H2O, kita akan menentukan bagaimana bentuk dari molekul H2O. Nah, langkah pertama kita harus menentukan tipe molekulnya. Yang mana ini. Nih, kita harus tahu dulu atom pusat dari senyawa ini, yaitu nih atom Fe tadi kan menyatakan atom elektron valensi dari atom pusat. Nah, berapa? 6. Ya, ada 6. Kemudian 2x-nya 2, berarti berikatannya ada 2 nih. Nah, berarti 6 kurang 2 bagi 2 sama dengan 2. Jadi PEB-nya ada 2, ikatannya ada 2. Kemudian sehingga dapat kita tulis AX2E2. Ada berapa? Domainnya ada 4. Ingat domain itu merupakan Pi ditambah PEB. Nah, sehingga ini. Nah, ini elektron ikatannya, ini elektron bebasnya. Kemudian langkah kedua, susunan ruang pasangan-pasangan elektron yang memberi tolakan minimum adalah tetrahedron. Nah, ini karena tetrahedron, nih bentuknya dari tetrahedron ini ada ini 1 2 3 4, ada 4 domain tadi ya kan. Kemudian nih langkah ketiga, menentukan pasangan terikat dengan menuliskan lambang atom yang terikat, itu atom H. Nah, atom H itu merupakan yang terikatnya, atau yang mengikat. Kemudian ini bentuk dari geometri atau molekul berbentuk V atau bengkok. Kenapa begini? Karena yaitu tadi adanya 2 PEB yang mempengaruhinya. Nah, jadi pada molekul air ini kan ada 4 pasangan elektron mengelilingi atom O, 2 Pi dan 2 PEB. Struktur ruang elektron membentuk ini, struktur ruang elektronnya membentuk tetrahedral. Oleh karena adanya 2 PEB yang tolakannya besar, maka bentuk H2O itu adalah V dengan ukuran sudut HOH yaitu 104,5. Nah, 104,5. Kemudian ini multiple representatif. Ini merupakan multiple representatif ini mempresentasikan kembali konsep-konsep atau dalam pembelajaran dalam bentuk gambar yang mana terdapat 3. Nih, tadi kan ada simbolik. Nah, simbolik ini merupakan konsep yang berupa gambar-gambar yang membantu menjelaskan konsep yang abstrak. Tadi kan ada beberapa contoh unsur-unsur abstrak ini kita lihat. Berarti nih, salah satunya P atau porus, kemudian Cl atau klorin. Nah, kemudian ada
konsep dari makroskopis, yang mana makroskopis ini merupakan konsep yang memiliki sifat nyata dan mengandung bahan kimia yang kasat mata atau nyata, yang digunakan berbagai format untuk memahami masalah atau memecahkan suatu masalah. Mana itu contohnya pada kegunaan juga. Fosforus terdapat di dalam pupuk, terdapat juga dalam Pepsodent atau odor gigi. Kemudian klorin dapat pada bakelin dan kaporit. Nah, kemudian yang terakhir ada mikroskopis, yang mana mikroskopis ini merupakan konsep yang nyata akan tetapi tidak kasat mata, yang mana terdiri dari tingkat partikulat mengenai reaksi-reaksi dalam kimia. Nah, kemudian ini ada nih kan konfigurasi elektronnya atau kulit dari P dan Cl. Kemudian ini ada bentuk dimensinya dari senyawa PCl 5. Ini merupakan struktur Lewis dari PCl5. Kemudian yang D, miskonsepsi. Nah, pada materi ini itu pasti ada miskonsepsinya ya. Yang mana miskonsepsi pertama itu ini banyak ditemukan ini berdasarkan jurnal yang saya ambil itu sebanyak 20,83% sampel mengalami miskonsepsi besar sudut dari bentuk molekul dipengaruhi oleh keelektronegatifan atom pusat karena akan mempengaruhi besar tolakan pada atom-atom yang terikat. Nah, miskonsepsi mengenai pengaruh bentuk molekul banyak ditemukan. Di antaranya miskonsepsi bahwa bentuk molekul hanya dipengaruhi oleh PEB saja. Ada juga menyatakan bahwa bentuk molekul hanya dipengaruhi oleh PI saja. Akan tetapi bahwa bentuk molekul itu dipengaruhi oleh susunan ruang pasangan elektron ikatan atau PI dan pasangan elektron bebas PEB pada atom pusat suatu molekul. Jadi, bentuk molekul itu dipengaruhi oleh PEI dan PEB. Nah, sebelum bentuk molekul itu digambarkan, maka kita tuh terlebih dahulu harus tahu jumlah elektron dan jenis semua pasangan elektron valensi atom pusat yang harus ditentukan melalui penggambaran struktur Lewis tadi. Kemudian miskonsepsi yang kedua ini. Nah, ada 18,75% dari sampel siswa dapat menentukan domain elektron bebas dan domain elektron ikatan. Akan tetapi dia masih keliru memahami bahwa ikatan rangkap dan dihitung sebagai 2 dominan ikatan dan ikatan rangkap 3 dihitung sebagai 3 domain ikatan. Nah, jadi keliru. Miskonsepsi ini tidak sesuai dengan teori ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3 yang diperlakukan sama seperti ikatan tunggal. Jadi, ikatan tunggal ataupun rangkap itu tetap dihitung jadi satu domain ikatan saja. Jadi, banyak keliru bahwa ada yang bilang ikatan rangkap itu domainnya dihitung 2 gitu atau 3. Salah, padahal diberlakukan sama 1. Kemudian yang D, pemahaman materi. Nah, ini merupakan contoh soal. Yang pertama ada 3 soal di sini. Yang pertama yaitu tentukanlah tipe molekul dari senyawa PCl3, ClF3, kemudian XeO4 dan SO3. Nah, kita akan menentukan bentuk molekulnya. Tipe molekulnya maksud saya. Tipe molekulnya. Yang mana yang pertama itu kita harus tipe molekul itu notasi ya. Notasi yang A, X, E itu ini yang pertama PCl3 itu jumlah elektron valensi atom pusatnya itu apa? Itu fosfor. Nah, 5 jumlah elektron valensi fosfor. Kemudian jumlah domain elektron ikatannya itu X ada berapa? Nah, 3. Berarti ada 3. Kemudian kita hitung PEB-nya. Nah, PEB kan rumusnya tadi E sama dengan EV dikurang dengan X dibagi 2. Nah, 5 kurang 3 bagi 2 sama 1. Berarti ada 1 PEB. Ini dapat kita tuliskan tipe molekulnya AX3E1. Kemudian yang kedua, yang B itu ClF3. Nah, jumlah elektron valensi atom pusatnya klor. Berarti atom pusatnya klor ya. 7. Kemudian jumlah domain elektron ikatannya X-nya berapa? Nih, 3. Kemudian jumlah PEB-nya E sama dengan 7 kurang 3 bagi 2 sama dengan 2. Berarti ada 2 PEB. Berarti dapat tuliskan tipe molekul AX3E2. Kemudian yang C, ini XeO4. Nah, senyawa ini merupakan senyawa biner yang berikatan rangkap atau ikatan kovalen koordinasi. Maka jumlah elektron yang digunakan tuh membentuk pasangan terikat menjadi 2 kali jumlah ikatan. Jadi nanti dikali 2 jadi jumlah ikatannya.
Nah, jumlah elektron valensi atom pusat itu ada 8. Kemudian jumlah domain elektron ikatannya ada 4. Tapi jumlah elektron yang digunakan atom pusat itu dikali 2 lagi. 4 kali 2 sama 8. Jadi dapat kita cari PeB-nya. sama dengan 8 kurang 8 dibagi 2 sama dengan 0. Berarti tipe molekulnya AX4. Nggak ada PeB. Kemudian yang D, SO3. Nah, jumlah elektron valensi atom pusat sama dengan 6. Yang mana jumlah domain elektron ikatan X-nya itu ada 3. Tetapi jumlah elektron yang digunakan atom pusat itu dikali 2 ya, karena dia senyawa ya biner yang berikatan rangkap atau ikatan kovalen koordinasi. Berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, jumlah domain elektron bebasnya atau E-nya itu 6 dikurang 6 dibagi 2 sama dengan 0. Tipe molekulnya AX3, nggak ada PeB. Kemudian ini contoh yang soal yang kedua, pemahaman materi mengenai itu tentukanlah bentuk molekul dari XeF4NH3 dan PCl5 ya. Nih yang pertama molekul XeF4. Seperti biasa kita harus tahu tipe molekulnya. Lain tahu itu kita harus tahu atom pusatnya siapa. Nah, atom pusatnya yaitu nih Xe yang memiliki elektron valensi 8. Dan kita lihat ikatannya ada berapa? Ada jumlah domainnya itu berapa? Ikatannya ada 4. Nih Xe4. Nah, kemudian 8 kurang 4. 8 kurang 4 dibagi 2, 2 berarti ada 2 PeB. Nah, ada 2 PeB pada XeF4 sehingga ini bisa dilihat dari bentuk Lewis juga ya, ini ada 2 PeB nih berikatan 1 2 3 4. Kemudian langkah kedua itu susunan ruang pasangan elektron yang memberi tolakan minimum adalah oktahedral. Jadi dia membentuk oktahedral. Tuh 2 3 4 5. Membentuk oktahedral. Kemudian nih, menentukan pasangan terikat dengan menuliskan lambang atom yang terikat itu F. Nah, jadi adanya 2 PeB sehingga berbentuk nih segi 4 planar. Ini elektron bebasnya, ini elektron bebasnya. Segitiga planar. Kemudian yang kedua ini molekul NH3, kita harus tahu atom pusatnya dulu siapa untuk menentukan tipe molekulnya, yaitu atom pusatnya N, elektron valensinya 5 dan berikatan ada 3. Nah, berarti 5 kurang 3 bagi 2 1, hasilnya berarti ada 1 PeB. Ini bisa dilihat dari struktur Lewis. Kemudian susunan ruang pasangan elektron yang memberi tolakan minimum adalah tetrahedral. Jadi ruangan pasangan elektronnya tetrahedral. Nih gambarnya. Kemudian karena adanya 1 PeB, dia molekulnya berbentuk segitiga piramida. Nah ini, jadi pada NH3 itu ada 4 pasangan elektron yang mengelilingi atom N, 3 Pi dan 1 PeB. Nah, struktur ruang elektron membentuk tetrahedral. Nah, kemudian karena adanya 1 PeB yang daya tolaknya itu lebih kuat dari Pei, maka bentuk molekul NH3 itu adalah piramidal trigonal dengan sudut HNH dengan 107,5. Tuh. Kemudian yang ini molekul PCl5. Nah, seperti biasa kita harus tahu tipe molekulnya berdasarkan elektron valensi atom pusat, yaitu P5. 5 kurang 5 bagi 2 sama dengan 0, berarti nggak ada PeB-nya. Ini bisa lihat nih, nggak ada PeB-nya, berikatan 1 2 3 4 5. Kemudian susunan pasangan elektronnya itu yang memberi tolakan minimum itu bipiramida, dan karena nggak adanya PeB jadi nggak berpengaruh ya. Jadi nih tetap molekul berbentuk bipiramida. Kemudian soal yang terakhir itu menjelaskan apa yang Anda dapat simpulkan dari kedua gambar. Ini gambar pertama dan ini gambar kedua. Nah, gambar pertama itu dapat kita lihat ya, bahwa pada BeCl2 ada 2 pasang elektron yang mengelilingi atom pusat Be. Karena kedua pasang
elektron itu tolak menolak sehingga bentuk molekul itu jadi BCl2. Jadi bentuknya adalah linier. Kemudian yang B itu pada SnCl2 ada 3 pasang elektron yang terdiri dari 1 PeB dan 2 PeI. Nah, molekul SnCl2 ini berbentuk V, sudut ikatan Cl SnCl itu lebih kecil dari 120. Hal ini disebabkan tolakan PeB lebih besar daripada tolakan pasangan elektron ikatan atau PeI. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.